Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, syukur alhamdulillah kita selalu memanjatkannya atas karunia nikmat yang diberikan, khususnya di subuh pagi ini kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, di samping setelah itu kita bertolabul ilmi. Para jamaah mudah-mudahan diiringi hidayah taufik Allah, rahmat maghfirah berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita mencoba untuk mengurai karena hampir mendekat di bulan Ramadan, dan hari ini sekitar tanggal 20 Rajab ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Sa'ban, Ramadan. Anwa'us Siyam, beberapa macam kemarin ada anwa'ul wudu, anwa'us shalah, anwa'ul iman, terus ada anwa'us siyam, macam-macam siam. Menurut pendapat mayoritas jumhur ulama, itu ada wajib, ada tatawwu, ada haram, ada makruh. Begitu ya macam-macamnya siam. Siam yang wajib itu ada 3. Wajib karena waktu itu sendiri, yaitu Ramadan. Ada wajib karena sebab, yaitu siam kafarat, karena sebabnya melanggar sehingga harus membayar kafarat, denda. Ada lagi wajib karena diwajibkan, mayajibu bi ijabil insan, diwajibkan oleh manusia itu sendiri. Itu yang disebut siam nadar. Itu wajib ya. Para jamaah, kemudian ada siam haram, lawannya. Ada wajib, ada haram. Siam haram ini ada yang menyebut siam makruh li tahrim, tapi jumhur mengatakan siam haram namanya. Apa saja itu? Kemarin sudah diketengahkan di antaranya siamul mar'ati naflan bi ghairi idni jaujiha. Siam sunnahnya orang perempuan atau istri yang tanpa izin suaminya. Seorang istri berpuasa sunnah tapi tidak izin suami atau tanpa pengetahuan suami dengan ridhonya padahal suami ada, maka itu dihukumi haram. Ya, ini masuk puasa haram. Hadis Nabi, la yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa biidni. Tidak halal bagi seorang istri berpuasa dan suaminya itu menyaksikan, hadir. Tidak boleh illa biidni, kecuali dengan izinnya. Lapor dulu. Kalau suami baru, karena puasa sunnah. Alasannya hadis ini, mengapa ya Rasul, wali anna haqqaz zauj fardun fala yazuzu tarkuhu li naflin, karena hak suami itu fardu. Suami punya hak pada istri, itu fardu. Jadi harus melayani penuh ya. Maka fala yazuzu tarkuhu li naflin, tidak boleh seorang istri meninggalkan hak yang besar pada suaminya tadi, dia mencari pahala sunnah gitu. Karena sunnah ditinggalkan hak besarnya suami, maka jadi haram begitu. Nomor 2 yang termasuk puasa haram, saumu yaumi syak, puasa ragu. Puasa ragu ini, ini ada pendapat-pendapat ya. Ini puasa ragu itu gini, secara umum Yaumus Salasina min Sya'ban,
idza taraddadan nasu fi kaunihi min Ramadan. Itu puasa ragu, puasa tanggal 30 Sa'ban, di mana apabila orang itu ragu keberadaannya Ramadan. Ini Ramadan apa Sa'ban ya? Ragu. Paling Sa'ban kisian. Misalnya. Enggak Ramadan, Sa'ban. Neker-nekeran. Nah. Ya iki sing ya ngene iki ngarakno. Ngono iku aja poso ae. Ragu sih. Kedudukannya haram. Wah, ngono. Nah, para jamaah, cuma dalam hal ini menetapkan hukum haramnya itu ada pendapat-pendapat yang mengatakan haram itu Syafi'i, Pak. Ya, pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i. Yang mengatakan puasa hari Ragu di tanggal 30 Sa'ban. Terus ada orang kata, belum ini masih sudah Ramadan ini begitu ya. Kak poso kan niku. Turung ngono. Eker-ekeran ya. Ini ragu kan. Ini biasanya nggon Indonesia ya, Pak. Ya. Karena satu sisi menetapkannya dengan ru'ya, satu sisi dengan hisab. Itu biasa ya sing menimbulkan. Ono sing poso, ono sing ndak poso. Padha mek ngene. Ono riyo ndak riyo ngono ya, sampai separuh sret nih. Ono sing Allahu Akbar. Ono sik durung. Iya kan? Ini ya. Apa kok ngene? Ini berarti kelemahan pemerintah. Tuh kok iso? Nek tegas siapa yang tidak mengikuti penetapan yang ditetapkan pemerintah, hukum ngono baru itu tegas ya kan, karena sakarepmu ngono ya wis yo ono Indonesia iku malah ono papat riyo iku hari raya 4 di Indonesia. Bayangkan ini, ada yang sudah takbir, ada yang belum, ada yang takbirnya sudah kemarin ngono, ada yang nunggu, jadi 4 sampai ada kan terjadi ngono. Itu kelompok Naqsabandiyah. Ada yang berdapat hisab, ada yang dapat ru'yah, ini penetapan pemerintah. Terus ada lagi itu ini hari raya Rabuan. Ono mana pendapat-pendapat ini? Karena nggak ada hukumannya, ya bebas. Bebas. Tapi nggone Saudi ojo coba-coba ngono kan ya. Yang menyelisih masuk penjara, Pak. Wedi. Jadi apa yang ditetapkan sudah itu sudah bersama. Nah, ini yang membuat akhirnya ada ragu ini ya. Puasa ragu ini yang mengatakan haram itu mazhab Syafi'i ya. Hukumnya gimana? Iya, hukumnya annahu yuhramu wala yasihu tatawwu bisawmi yaumi syak. Hukumnya haram, bahkan tidak sah puasa sunnah sekalipun itu di hari Ragu. Dasarnya apa? Satu riwayat liqauli Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ini Ammar bin Yasir salah seorang sahabat yang mendengar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ini, bahkan beliau menuturkan gini, man shoma yaumas syakki, siapa yang berpuasa hari Ragu, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah durhaka kepada bapaknya Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan rawahu ashabus sunan. Kitab-kitab sunan. Kitab sunan itu ada 4. Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Ada di kitab ini. Bahkan wasahahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya. Siapa yang berpuasa hari Ragu sungguh durhaka kepada Rasulullah. Berarti durhaka kan, durhaka berarti haram durhaka. Melawan. Maka kalau ada ragu sak ojo poso ae ngono.
timbang ragu. Para jamaah, tapi wa yazuzu saumu yaumis syak anil qada wan nadar wal kafarat li muwafaqati adati tatawu'ihi. Boleh kalau di hari ragu itu puasa kodok, boleh ya, masih mengkodok hutang-hutangnya yang kemarin itu sampai mepet. Nyauri mepet. Makanya kalau bisa ya, yang punya hutang mungkin tahun kemarin ya, ini masih bulan Rajab, nanti ada bulan Sya'ban, sauri Pak. Nah iso enak ya. Ini bapak-bapak mungkin sakit yang lalu ya, atau musafir mungkin. Ibu-ibu ini yang masih muda biasanya punya hutang karena head, atau ditambah lagi karena yang lain ya, mungkin sakit. Ini belum Ramadan, segera disaur, enak ya nanti. Jadi begitu sudah punya hutang, tinggal menghadapi Ramadan. Tenang. Ojo mepet-mepet ini mau ya. Tapi umpama mepet sampai di hari ragu, itu boleh karena puasa kodok, boleh ngono ya. Wan nadar, puasa nadar, boleh. Wal kaffaro, puasa kafarat, boleh. Nah ini. Tapi kalau puasa sunnah haram. Puasa sunnah di hari ragu itu haram. Lebih baik jangan puasa sunnah. Ya, kecuali puasa sunnah itu wa amalan bil iqtiyadi bil hadisil mutaqaddam, berdasarkan hadis-hadis, illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali orang yang terbiasa puasa sunnah di hari biasanya itu. Nabi mengatakan falyasumhu, puasalah. Seperti ya hari Ragu kok jatuh hari Kemis misalnya. Orang itu biasa puasa Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Hari Ragunya 30 Ramadannya itu pas tanggal jatuh hari Kemis misalnya gitu. Poso ae ya. Karena memang sudah terbiasa puasa Senin Kemis, ndak apa-apa ngono ya. Jadi pas hari Ragu tadi, besoknya Ramadan, ndak apa-apa. Tapi kalau tidak terbiasa pengamalan ya, amalan-amalan sunnah, lebih baik diam, dikosongi. Jangan berpuasa di hari Ragu. Itu komentarnya pendapat Syafi'i. Hambali mengatakan yaumus syak huwa yaumus thalathin min Sya'ban idza lam yarul hilalu lailatahu ma'a kaunis sama'i sahwan la'illatan fiha min ghayyim au qatarin wa nahwiha. Menurut Hambali, hari Ragu itu hari tanggal 30 Sya'ban. Idalam yarul hilal, idalam yarul hilal layatahu, apabila tidak melihat hilal Ramadan malam itu. Sehingga didelok ora ketok ya. Oh sik 30 iki. Tapi padahal hitungannya kan Ragu. Ini menurut Hambali ngono, hari Ragu itu ngono, Pak. Ya, hari tanggal 30 Sya'ban. Tapi hilal enggak kelihatan. Kadang-kadang hilal itu ya itu mau, kadang-kadang kan umur hari itu kan 30, 29, 30, 29, 30 gitu kan, Masya Allah. Umur bulan itu kan. Menurut hitungannya iki 30. Tapi katanya ngono-ngono itu ya Ragu itu namanya ya. Itu hari, tapi begitu di ru'yah hilal enggak kelihatan. Loh, padahal ma'akaunis sama'i sahwan, langit terang, enggak ada rintangan-rintangan dari mendung tapi enggak kelihatan. Tapi menurut hitungannya iki sakjane tanggal ngono mau. Berarti ini Ragu. Dengan begitu ini disebut hari Ragu menurut Hambali.
au syahida bi ru'yatil hilal min man raddat syahadatuhu li fusqin, atau meru'ya, ya, ada orang menyaksikan, melihat, au syahida bi ru'yatil hilal, atau disaksikan dengan ru'yah hilal, man ruddat syahadatu, tapi yang melihat ini, yang meru'yah itu orang yang syahadat persaksiannya itu ditolak, gak disaksikan di orang. Kenapa? Lipiskin, karena kepasekan orang. Sing delok iku wong maksiat, Pak, ngono. Sehingga syahadatnya, persaksiannya itu ditolak, sehingga ragu. Nah, makanya meru'yah itu kudu ulama-ulama, ya, ustad-ustad, yang tidak disangsikan keberagamaannya. Nek sing delok iku wong gak tahu salat melok delok ngono. Wah, soro. Wong fasik itu jenenge. Ahli maksiat. Nah, itu jangan, harus melibatkan alim ulama, ustaz ngono, wong ahli ibadah ngono wae. Kalau enggak ya ini tadi dipasek, meragukan, ya, ru'yahnya itu meragukan. Ini dianggap hari ragu menurut Hambali. Terus bagaimana ketika hari ragu itu berpuasa? Maka komentarnya menurut Hambali seperti pendapatnya Maliki, makruh, Pak. Ya, makruh. Ini kalau menurut Hambali. Sehingga yukrahu wa yasihu shaumu yaumi syak bi niyati ramadhaniya ihtiyaton wa la yujzu inna indahara minhu. Jadi puasanya makruh dan sah pada hari-hari ragu itu, gak sampai haram. Yang mengatakan haram itu Syafi'i, ya, pendapat Syafi'i tadi. Ini mengatakan puasa hari ragu itu haram, pendapatnya Syafi'i. Kalau Hambali padha Maliki hanya dihukumi makro. Kalau Hanafi makro li tahrim. Makronya menghadapi haram. Makruh berat. Hadirin para jamaah, karena ada yang berpendapat haram puasa ragu itu, maka di sini dikelompokkan puasa-puasa masuk kelompok haram. Puasa haram itu tadi puasanya seorang istri, puasa sunnah tanpa izin suami, haram. Ya. Dua, puasa ragu, karena ada yang berpendapat haram maka masuk kelompok haram. Tanggal 30 Sya'ban. Tapi ada mengatakan hanya makruh. Ya. Para jamaah, yang ketiga, Shaumu Idul Fitri wal Adha wa ayyamit tasyrik. Termasuk puasa haram itu, ini karena bicaranya kan macam-macam puasa, ya. Puasa hari raya Fitri, hari raya Adha. Barangkali kita gak asing gitu, ya. Nek riyo ndak le poso ngono kan, ya. Haram judulnya. Itu Idul Fitri, Idul Adha, ditambah lagi ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Para jamaah, hari tasyrik itu apa? Hari ba'dahu, ba'da Idul Adha. Setelah hari raya Adha, itu 3 hari, itu hari tasyrik namanya. Itu tidak boleh puasa. Nah, ini dihukumi haram, Pak, menurut jumhur, ya, menurut mayoritas ulama. Tapi menurut Hanafi ini makruh li tahrim saja. Ini Hanafi, ya. Ya, makruh mendekati haram. Karena tidak ada dasarnya dalam Quran. Kalau ono ayo ayate nek riyo poso iku jadi gak oleh, ayate coba cari. Larangan itu dari hadis. Maka menurut Hanafi makruh mendekati haram. Istilahnya makruh li tahrim atau makruh tahriman. Tapi pendapat mayoritas ini hari raya 2 ditambah tasyrik itu haram. Itu sawaun akana saumu fardhon am naflan. Sama saja apakah ketika itu orang berpuasa fardu atau sunnah. Jadinya haram pendapat mayoritas itu. Walaupun dia ngomong ini fardu.
atau nadar misalnya ya. Aku nek riyaya poso aku engko nadar ngono. Ya, pokok anakku ono sing njaluk ngono misalnya. Gak oleh. Wong barang haram digawe nadar, gak boleh, dibatalkan. Gak boleh dilaksanakan. Sama dengan begini, engko nek kapan berhasil aku tak beli tua. Kayak ngombe-ngombe ngono ya. Oh ini. Engko nek katik menang, kampanye dhisik menang, ayo kabeh pesta miras ngono. Ini kan nadar ya kan? Orang ngono dihitung menang. Wong sak kampung ditukokno miras. Joget kabeh, ayo ngombe ngono. Lho apa iki? Melaksanakan nadar. Oh, enggak boleh. Maksiat tidak boleh dibuat nadar. Dibatal tak maksiat kayak nadar. Apa mana gak maksiat, meresmikan, untung dicabut. Untung kon dicabut kon Mas. Kalau nggak dicabut, itu mencetak generasi koplo ngono akhirnya. Hadirin yang dimulakan oleh Allah, ya. Ini jadi ngono Pak ya. Menurut mayoritas termasuk puasa haram, puasa hari raya 2 itu ditambah hari tasyrik. Dasarnya mana? Dasarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah melarang. Naha itu nahayanha, melarang. Jadi kalau melarang itu berarti haram ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an siyami yaumain. Siam puasa 2 hari. Apa itu? Yaumin fitrin wa yaumin adha. Yaitu hari raya fitri, Idul Fitri, hari raya adha, Idul Adha. Ini dilarang oleh Rasul. Ketika hari itu kita disuruh senang-senang, makan, Mas. Gak boleh siam. Ini yang melarang Rasul. Wan nahyu inda ghairil hanafi yuqtada fasadul munha anhu wa tahrimuhu. Larangan selain pendapat Hanafi itu dimaksudkan mengundang ya hukum itu adalah tahrim, haram. Larangan dalam hadis ini gitu. Ditambah lagi waruya Muslim fi sahihihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyamu mina, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Hari-hari Mina. Hari Mina, Pak. Mina ini di mana tempat untuk lempar jumroh. Ya. Ketika orang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya. Itu di Mina kan? Nah, lempar jumroh dan tempat mabit, maka dikenal mabit Mina. Ya, ada mabit Musdalifah, ada mabit Mina. Ya. Malam harus di sana. Tidur atau tidak tidur. Jenenge malam harus di tempat itu. Itu hukumnya kalau ibadah haji masuk wajib haji. Enggak rukun ya, wajib. Tapi kalau tidak dilaksanakan berdosa, kena dam. Kalau berhubungan dengan ibadah haji, mabit di Mina. Mina itu tempat mabit, tempat lempar jumroh. Jumroh Aqabah ya, jumroh wusta, jumroh ula, Aqabah, ula, wusta. Itu di Mina ya. 3 lemparan jumroh, lemparan pertama itu yang besar, baru berikutnya nanti 3. Nah, hari-hari ini, ini hari tasyrik namanya, ya. 3 itu kan, nih, hari-hari tasyrik, hari Mina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyamu Mina,
Hari-hari Mina itu ayyamun aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Wa dzikrillahi ta'ala, hari berzikir kepada Allah. Ya, melihat ini, jadi siapa yang tidak makan hari tasyrik siang, gak boleh. Ya, makanya hari tasyrik kongkon makan, minum. Sing tidak makan, poso tidak oleh. Ini Rasulullah hadis ini dipakai. Ya. Jadi termasuk puasa haram itu puasa 2 hari raya ditambah hari-hari tasyrik. Ya, hari tasyrik 3 hari, 11, 12, 13 Dzulhijjah. 10-nya hari raya. Ya, nih. Itu ngono. Tanggal 14 itu boleh puasa Ayyamul Bid. 15 Dzulhijjah puasa 15 Ayyamul Bid sunnah. Ini dapat diskon 1. Ya kan? 13-nya hari tasyrik, ya, haram. Ya, oleh diskon. Yang biasa puasa Yaumul Bid oleh diskon. Enak kon. Puasa boleh loro ya. Gak apa-apa niku. Karena sudah biasa. Ya, melaksanakan keistiqomahan dawam. Ya. Lu ndak poso dapat pahala ya kan? Karena ndak posonya memang larangan. Lu kok ndak poso loro dapat pahala. Kalau biasa orang tuh tetap puasa. Ketika sakit ndak kuat ndak poso dapat pahala. Karena biasanya dia puasa Senin Kemis. Puasa Ayyamul Bid. Satu ketika ndak poso. Ndak poso kan? Sakit. Kok ndak poso tepak riyaya Kemis, ndak poso ya kan. Ini oleh pahala. Kok ndak poso Kemis, biasa lah poso riyaya. Hari raya ya kan. Haram sampean. Nih, oleh pahala ya, Masya Allah. Sampai tua ya, pikun. Biasanya dulu puasa Senin Kemis, tua ndak poso ndak kuat, Pak. Apalagi pikun, itu diberi pahala, Pak. Tuh hadis Rasul mengatakan ketika menafsiri ayat illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat tadi ya, surat At-Tin. Kecuali orang beriman dan menegakkan amal soleh rutin, falahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapat pahala tanpa putus-putus. Itu Nabi mengatakan diberi pahala, gak putus, gak putus. Loh, kenapa? Sakit. Sakit. Karena biasa amal soleh dikei pahala. Karena apa? Sudah tua. Pikun. Ya. Itu Rasul mengatakan. Karena dulunya sering amal soleh, sudah pikun, gak bisa ngamal, no. Dikei pahala terus tanpa putus. Ya. Ini ayat ini tadi ya. Makanya pumpung sehat, badirul bil a'mal. Ngono kan pesan Rasul. Segera mengamalkan amal soleh, pumpung sehat. Fitanan sebelum datang fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah apa? Ketika sakit mendadak, Masya Allah. Itu fitnah, ujian, fitnah. Cobaan Allah. Sebelum terjadi ngono, segera ngamalkan amal baik-baik ini. Pumpun ono. Salat malam, terus salat malam. Salat duha, terus. Ya. Nek bisa terus, iya kan? Ini. Pumpung belum terjadi fitnah kata Rasulullah. Ini. Kakota'il lail mutlim. Fitnah itu kalau datang bagaikan potongan malam yang gelap. Itu kata Rasul. Kalau sudah datang set, cepat ya. Kita kalau sudah kena sakit, Pak, set, gak iso, langsung mendadak iso. Kena COVID, set, oh masa, iya kan? Apa mana diteropong ini? Gak iso kok nambekan. Ngono Masya Allah. Ya apa kan? Gak iso apa kan? Sholat nang masjid gak iso. Masih nggawa kursi gak iso kan? Ini ya Masya Allah. Itu termasuk fitan ini. Ya, ini. Termasuk apa kata Rasulullah?
Itu ini orang yang fitan sebelum itu apabila datang usia haram. Usia haram pakai hak ya, bukan pakai hak. Hak itu usia tua, Pak. Kalau sudah datang usia tua, sekali sapa opo? Nang wis jedaki sapa so ndak iso. Ya. Ini usia tua apalagi pekun. Ya, bisa terjadi kan? Itu sering saya ngomong, ibu saya umur 90 lebih Pak hari ini. Ya. Kadang-kadang pikirannya tak sholat kadang. Nah eling sholat ya. Umur 90 lebih. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ini termasuk puasa haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lesan Nabi ya, melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya menimbulkan hukum mayoritas mengatakan yang dilarang Nabi itu hari raya 2 dan hari Ragu tadi ya, terus ditambah lagi ayyamut tasyrik ya, hari-hari tasyrik karena disuruh makan, minum, berzikir pada Allah. Maka ketika hari tasyrik itu juga tidak puasa. Mayoritas memberikan klaim hukum haram. Hanya Hanafi yang mengatakan itu makruh li tahrim. Wa tuhramu shaum fi ayyamil idaini inda Syafi'i. Maka menurut Syafi'i termasuk haram ya. Ini termasuk Syafi'i mengatakan begitu. Para jamaah karena didasarkan oleh hadis-hadis linnahyi an siyamiha kama rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Nih termasuk puasa haram fi ayyamil idain itu walau lil mutamatti bil haji wal umrah. Sekalipun orang itu sedang melaksanakan haji dan umrah mengambil cara tamattu. Cara tamattu ngene, Pak. Syawal itu kan bulan haji. Ya ini cuma jarang ya. Mungkin bisa jadi terjadi. Syawal itu disebut hari haji, sudah boleh orang berhaji. Bulan Syawal itu mulainya. Kan dalam Al-Qur'an ada ayat, Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang sudah dimaklumkan. Nah, itu dalam hadis atau tafsir yang muktabar ya, yang terkenal menafsiri ayat ini. Apa itu maksudnya di bulan-bulan asyhurum ma'lumat itu? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini orang sudah mulai haji. Bulan haji itu bulan ini. Sekarang Syawal itu mulai nomor 1 tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal itu hari raya. Ya, misalnya ada orang tanggal 1 itu sudah berniat haji dengan pola tamattu. Haji itu polanya agak 3 kan? Tamattu, qiron, terus apa Pak situ ya Pak? Tamattu, qiron, haji. Wal mana situ ya? Apa? Ifrat, Masya Allah ya. Kalau ifrat itu haji dulu baru umroh. Kalau tamattu umroh dulu baru haji. Kalau qiron bersamaan. Ini cara melaksanakan haji ya. Ifrat, tamattu, qiron. Sekarang model pakai cara tamattu itu umrohnya dulu. Umrohnya mulai 1 Syawal hari raya. Ya, karena disebut bulan-bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Startnya mulai 1 Syawal, sudah boleh itu melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu umrohnya dulu ya. Nah, sekarang dia ihram haji dan umroh dengan pola tamattu mulai 1 Syawal hari raya. Terus sambil puasa misalnya. Ya. Atau tidak puasa.
Nah, ini disebutkan bahwa sekalipun orang itu wali mutamatti bil haji wal umroh, walaupun bagi orang yang melaksanakan haji tamattu, ya, sehingga dia umrohnya di hari 1 Syawal itu tetap dituturkan haram puasanya. Ya. Apa ada orang yang beribadah haji puasa? Ada, Pak. Saya ketemu ya di Mekah ya, sudah mendekati musim haji ya. Itu orang puasa Senin Kemis, Pak. Masya Allah, hebat ini orang. Padahal sudah di sana, Masya Allah. Terus ini pikiran, oh, hebat orang ini. Nangke ini seiso poso ya. Padahal ya kita tahu perlu makanan yang diikuti kan, perlu energi, perlu tenaga, perlu ngono kan. Dia waktu pembagian makanan tidak makan, dibuat saat buka, untuk buka ya. Puasa Senin Kemis. Ketika berada pada posisi setelah umroh, nunggu waktu haji panjang kan, hampir puluhan hari di sana. Ya. Itu karena dengan pola tamattu, sehingga puasa masa. Mungkin diilhami gini, ibadah-ibadah di tanah haram itu lipatan-lipatannya berlipat-lipat. Itu menurut pendapatnya Imam An-Nawawi ya. Tidak hanya sholatnya yang dilipatkan, tidak hanya sholatnya. Kalau Rasul mengatakan sholatu fi masjidi, sholat di masjidku ini seperti 1000 kali sholat, illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Masjidil haram itu adalah 100.000, Masya Allah, 100.000 kali. Nah, sekarang itu Imam An-Nawawi berpendapat itu tidak hanya sholat, amalan-amalan kasairil ibadat, semua amalan ibadah. Maka dianjurkan itu kalau di Masjidil Haram hatamkan Quran, ya, itu berlipat-lipatnya. Ah, ini orang mungkin yang Senin Kemis poso nduk kono, Pak. Itu sama dengan 100.000 Senin Kemis tidak di Masjidil Haram, tidak di tanah haram. Bayangkan itu. Siapa bisa puasa 100.000? 100.000 Kemis. Entek waktu ini kan, umurnya loh gak kira-kira. Oh ini mungkin kan gitu, Masya Allah. Ini kita kadang iri kan, waduh, kene mangan tok nuk kono, Masya Allah. Makanya tamattu itu haji yang kalau pulang orangnya gemuk. Lo cak lemu kon, lemu mangan turu tok ngono. Gak mikir nyambut gawe ngono. Ono wong iku ngono. Ya apa pancen seneng-seneng. Tamattu itu kan seneng-seneng. Mangan turu ngono. Lemu diingoni ya ngono. Pulang gemuk ngono. Ada jamaah ya. Tapi ada orang hafid Pak ya, Masya Allah. Bisa menghatamkan berkali-kali. Itu kalau Imam Ani pendapat tidak hanya lipatan pahala dilipatkan itu sholat, tidak hanya itu, kasairil ibadat, semua ibadah, termasuk sodako. Maka dianjurkan banyak sodako di sana itu dilipat-lipatnya, waduh, berlipat-lipat gini. Nih di tanah haramain ya, Mekah Madinah. Hadirin para jemaah, nah melihat yang seperti ini, maka itu tadi ada yang mengharamkan ya ini. Wastasnal jumhur, yakni terutama Hanafi, Maliki, Hambali, halatul haji lil mutamatti wal qarin. Nih, fa ajadu lahuma siyamahuma. Ini ya. Kalau menurut madhab Syafi'i, walaupun itu tamattu untuk haji umroh itu haram ketika mengambil tanggal 1 Syawal hari raya ya kan tadi kan, nih tetap haram. Tapi menurut pendapat jumhur yaitu Hanafi, Maliki, Hambali, nih mengecualikan ini bagi yang haji tamattu itu boleh ya,
puasa hari raya itu. Oh, ini ya. Nih pendapatnya Hanafi, Maliki, Hambali. Nih, fa ajazulahuma siyamahuma liqauli Ibnu Umar wa Aisyah, sebagaimana diterangkan oleh hadisnya Ibnu Umar dan Aisyah, lam yurakhis fi ayyamit tasyrik ayyusamna illa liman lam yahujjal hadyu. Nih, tidak ada rukhsah, keringanan di hari-hari tasyrik untuk berpuasa kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan haji. Haji itu kurban atau buat ini. Kalau ada orang ibadah haji tamattu itu kena dam haji. Kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan haji, itu kan ada di puasa kan? Ya, bagi orang yang tidak punya uang untuk membeli dam, atau punya uang tidak ada yang dipotong misalnya, baik unta, sapi ataupun kambing, maka orang itu disuruh puasa kan? Ya, 3 hari di sana, terus 7 hari di pulangnya. Kan? Terus apa nek pas hari tasyrik poso? Ngono ya, oleh. Nah, ini menurut pendapat ini Hanafi, Maliki, Hambali. Tapi menurut Syafi'i haram, tetap haram. Nah, ini bicara macam-macam siam ya. Ada siam haram yang nomor 4. Ya, tadi ada siam haram nomor 1, itu puasa, yaitu puasa disebut puasanya perempuan yang tidak izin suami. Nomor 2, puasa ragu karena ada yang berpendapat haram. Nomor 3, puasa hari raya Idul Fitri, Idul Adha ditambah tasyrik. Nah, kecuali ada pendapat seperti Hanafi, hari tasyrik boleh puasa bagi orang yang tidak mau ya, ngono ya. Nih, pas hari tasyrik puasa. Terus puasa haram berikutnya nomor 4, shaumul haid. Puasanya perempuan yang sedang haid, wan nufusa dan nifas. Ini semua pendapat mengatakan haram, ya kan? Makanya walaupun Ramadan, ibu-ibu tidak puasa, Pak. Ya. Kalau men, ya. Kenapa ya tidak puasa? Haram. Ini puasanya orang yang sedang mennya datang haid atau nifas, haramun wala yasihu wala yang akidu, maka tidak sah puasanya, bahkan tidak dianggap puasa. Ini dibahas dalam ketentuan bab haid. Yang kelima, itu terutama pendapatnya Syafi'i mengatakan saumu yaumin nisbil al-akhir min Sya'ban alladhi minhu yaumus syak. Puasa hari Sya'ban nih yang terakhir sampai separuh. Itu menurut pendapatnya Syafi'i. Nisbi nih, puasa hari nisbil al-akhir min Sya'ban minhu yaumus syak, termasuk hari ragu. Jadi mulai ini nisfu Sya'ban menurut mazhab Syafi'i yang diisi puasa itu hanyalah tanggal 1 sampai 15. Nah, nanti akan dibahas tentang puasa sunnah Sya'ban. Terus begitu 16 sampai terakhir itu enggak ada itu. Ya. Itu menurut mazhab Syafi'i haram itu. Terutama hari Ragu sampai hari Ragu tanggal 30. Nah, ini ya. Itu dikosongi syariatnya ini. Nah. Ini dianggap haram, ini pendapatnya di kalangan mazhab Syafi'i. Berdasarkan apa? Berdasarkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idan tasofa Sya'banu fala tasum." Kalau sudah separuh bulan Sya'ban, kalian semua jangan puasa. 16, 17, 18 sampai 30. Tak boleh puasa. Ya. Berdasar hadis ini menurut pendapatnya Syafi'i, apalagi sampai hari 30, yang hari Ragu tadi disebut, maka itu dilarang. Ini nomor kelima. Tapi hadis ini dhaif, li dhafil hadis fi ra'i Ahmad. Menurut pendapat Ahmad bin Hanbal, hadis ini dhaif. Tapi mazhab Syafi'i memegangi ini. Para jamaah, yang keenam, siyamu man yakhafu ala nafsihil halak
bisaumihi. Puasanya orang yang khawatir dengan puasa itu semakin bahaya. Loh kok bahaya? Karena dia punya penyakit dia, Pak. Dia sakit atau punya penyakit. Oleh dokter, Pak, jangan poso lu, Pak. Menurut perhitungannya ilmu dokter ya. Ilmu kesehatan. Nah, terus orang ini gak apa-apa ngono ya. Mari ngono muntang-manting mati ya. Ini haram. Apalagi dikhawatirkan aku nek poso kok pasan. Ah, ngono kok ojo poso wis. Kalau puasa jadi haram. Para jamaah sampai di sini. Itu macam-macam poso, mulai poso wajib, poso haram. Berikutnya nanti tinggal 2 lagi ya. Macamnya puasa sunnah itu yang banyak nanti. Apa saja puasa sunnah. Sementara sampai di sini kita buka pertanyaan-pertanyaan. Apabila ada yang bertanya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, barangkali kurang berkenan. Begini Ustaz, masalah puasa siang wajib atau siang sunat, itu kan Allah berfirman pahalanya kan nanti dikasih secara diam-diam dan pokok disebutkan 1 tahun menghapus pahala di depan atau 1 tahun mengambil pahala di belakang. Apakah tidak bertentangan dengan firman Allah yang nanti kalau puasa itu urusan saya yang kasih pahala? Yang pertama. Dan yang kedua, masalah hari raya. Hari raya itu ada definisi. Maksudnya gini, hari raya yang pertama itu hari rayanya para nabi atau rasul. Dan untuk umatnya apakah juga boleh merayakan hari raya seperti itu? Apa hari raya? Hari raya para nabi atau para rasul. Seperti apa itu 10 Muharram kan itu kemenangan para nabi dan rasul itu merayakan hari raya seperti itu. Ada yang kiatnya seperti itu, Ustaz. Apa betul seperti itu? Mohon penjelasan. Baik. Iya. Ibadah puasa itu ibadah sir. Ya. Gak ada yang tahu. Hanya Allah yang lebih tahu. Orang bisa saja menyembunyikan puasa itu pura-pura. Ibadah rahasia sekali, Pak, ya kan? Karena waktunya panjang. 12 jam 1 hari. 1 jam dia puasa, 1 jam berikutnya tidak puasa, kalau sing ngeru. Ya kan? Masa ya, ini panjang. Saya jembek sholat 3 menit. Oh, kayak sholat itu. Puasa tidak bisa. Puasa karena sirnya itu sampai Allah Subhanahu wa taala ya, semua ibadah itu kembali pada manusia. Katanya bisa menghitung. Illa saum fa innahu li wa ana ajjibi. Kecuali puasa. Puasa itu untuk saya urusannya. Saya yang membalasi. Sehingga gak iso dihitung sampai ngono kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa dihitung puasa ini dapat setahun pahalanya, mengampuni dosa ya? Mengampuni dosa 2 tahun kan bisa dihitung loh. Ini nggak bisa dihitung katanya. Iya, janjinya Rasulullah begitu. Tapi untuk menghitung ini, sampean itu diterima enggak puasa? Anu sing iso ngitung. Nek diterima iso ngampuni dosa sakmono. Ya, ngono. Sampean iso mengatakan puasa saya diterima. Yang panjang tadi itu, wong kadang ngerasani wong, iku batalkan pahala. Ya kan? Jangan dikira ada orang berpuasa sambil maksiat, gak oleh pahala. Maka di sini maksudnya rahasianya itu ya, ngene, saya yang ngitung pahalanya itu. Nah, nek diterima puasa sunat tadi misalnya puasa Arafah, puasa Asyura bisa menghapus dosa 2 tahun. Iku nek diterima. Iya kan? Allah. Sing ngeru diterima enggak iso apa? Oh. Ini misterius rahasia ini. Allah. Ya Allah. Nabi menjanjikan dapat sekian ngono. Paham Pak ya? Nduk kene Pak. Ya.
Ngono. Hitungane Nabi normal, kok nek diterima ngene ya kan. Mangan golek ono aja sampai gak diterima. Sing iso menerima sapa? Allah sing ngurusi, masyaallah. Karena misterinya tadi itu tidak bisa dinilai oleh orang. Masyaallah. Orang bucuki iso poso iku, Pak. Sahur melok sahur ngono. Ana uang diusapi ngene ya kan. Padahal nek uang mlebu sing mak ngombe ngono misalnya. Ya di sini Allahu Akbar, masyaallah. Terus yang kedua, ini yang kedua. Apa yang kedua? Oh iya ya, ada itu riwayat menuturkan Asyura Idun Nabi, ya. Asyura itu hari rayanya Nabi. Loh kok tambah dikongkon poso ya? Maknanya hari rayanya Nabi itu nabi-nabi dulu, ya nabi-nabi dulu, bukan Nabi Muhammad. Ya. Hari rayanya umat Islam itu Idul Fitri, Idul Adha ya. Ini hari-hari yang rayanya nabi-nabi dulu, maknanya hari raya itu kebahagiaan. Sama dengan ya hari raya kita ini Idul Fitri, bahagia, Pak. Loh kok bahagia? Sudah 30 hari top gak makan, Masya Allah. Mari ngono oleh mangan, seneng itu kan. Maka disebut dalam hadis Yaumul Id Yaumis Surur, ngono iku mau. Hari raya itu hari gembira. Ya Allah. Gembiranya orang beriman. Maka ada hadis ini kan. Nah, Rasul mengatakan pada kita gini, bahwa puasa itu adalah hari menahan. Ya, Masya Allah. Hari menahan. Itu kata hadis bahwa Siam itu hari menahan, hari ketika kita semua ini menahan. Tapi juga puasa itu hari nanti akan mendapatkan kegembiraan. Kapan mendapatkan kegembiraan? Sehingga dikatakan hari berbuka itu hari gembira. Hari berbuka itu hari gembira. Kapan berbuka hari gembira? Ada kegembiraan. Ya, farhatani lisoim, farhatun indal iftar, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Hadis kan. Dua kegembiraan bagi orang puasa. Gembira berbuka. Gembira berbuka itu apa? Coba nek buka itu, Pak, Masya Allah. Ya, lapar dahaga tidak terasa, senang. 5 menit belum minum wis gak krasa ketelak. Karena ndok kene ono sembarang ngono kan. Padahal belum diminum wis gak krasa ketelak saking senenge. Indal fitri, ketika berbuka senang. Ketika berbuka yang jauh apa? Hari raya itu. Idul Fitri, senang. Jadi ada dua nikmat yang diberikan orang-orang puasa. Ya, ketika berbuka senang. Ketika yang kedua nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka puasa itu akan diberi kegembiraan inda liqa'i rabbi. Ketemu Tuhannya, Pak. Masya Allah. Ini orang yang suka tidak makan kalau siang. Oh, Masya Allah. Baik yang fardu maupun yang sunnah. Nanti ketemu Allah diberi kegembiraan yang luar biasa. Masya Allah. Apa itu? Dimasukkan pintu yang namanya Babur Royan, ya tersendiri itu ya, Masya Allah. Semua tidak boleh masuk ini kecuali orang yang ahli puasa. Tuh, karena ketemu Allah nanti di situ, Masya Allah. Jadi di situ ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika buka. Ketika buka itu ya jangan buka itu mau. Ketika buka itu apa? Hari raya. Hari raya itu hari senang-senang, ya. Kalau nabi-nabi dulu disebut dalam hadis Asyura Idun Nabi. Asyura itu hari raya nabi-nabi, hari kegembiraan bagi nabi-nabi. Kenapa? Di saat itulah Allah memberikan kemenangannya, Masya Allah. Sehingga gembira. Itu dilabeli oleh nabi kita hari raya, ya. Dijenengi ambek nabi kita hadis itu hari raya, hari kesenangan. Nabi Nuh berlabuh
sekian hari tenggelam, ya Masya Allah. Kapalnya berlabuh hari Asyura. Nabi Ibrahim dibakar, keluar dari pembakaran hari Asyura. Nabi Yunus ya keluar dari perut ikan selama berpuluh-puluh hari di dalam perut. Metung ini hari Asyura, hari gembira. Hari gembira itu hari raya. Ya. Ya. Hari rayanya umat dulu atau nabi dulu itu tidak sama dengan Nabi Muhammad. Ya. Sehingga ketika itu Asyura mensyukuri nikmat, Nabi Musa kan selamat kan? Fir'aun tenggelam hari Asyura. Ya. Ya. Nabi Musa selamat. Maka Nabi Musa bersyukur, berpuasa. Malah oleh poso ya kan? Ini sehingga Nabi ketika mendapati orang Yahudi, kenapa hari Asyura poso kabeh? Bersyukur. Nabi ngomong, "Loh nek iki bersyukur, aku lebih berhak mensyukuri kalau gitu." Itu hari raya dalam makna kegembiraan para nabi itu. Bukan hari rayanya nabi kita, ya. Hari raya nabi kita ini Islam ini Idul Adha, Idul Fitri, gak oleh poso. Sing ngelarang Rasulullah. Hari raya itu untuk mensyukuri karena kegembiraan disuruh puasa ngono mau. Wali ya diwali. Itu hari raya nabi-nabi dulu bukan kita. Maknanya kegembiraan yang terbuka, kemenangan yang dihadiahkan oleh Allah. Nabi menyebut itu hari raya. Ya, mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana lisanan dzikra wa lisanan nasiha walisanan fasiha walisanan sahiha walisanan sadida. Allahumma rzuqna qawlan thaqila wa baligha. Allahumma yassir lana ya rabbana umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.